Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Awinda, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah, Kota Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ayani Pinta. Beliau adalah guru kimia di SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Assalamualaikum Ibu Yani Pinta. Waalaikumsalam Bu Awinda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kegiatan pra-observasi kelas Ibu. Oke, baik. Kegiatan pra-observasi kelas ini nanti kita lakukan untuk bagaimana kita melihat bagaimana jalannya dari proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Oke, baik, siap Bu Awinda. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di sini. Yang pertama adalah apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kimia ini adalah melalui menggunakan media ChemDable, maka peserta didik dapat menjelaskan sistem periodik kimia dengan baik. Baik Ibu. Kemudian untuk area pengembangannya. Nah, kira-kira area pengembangannya bagaimana? Baik. Nah, fokus untuk area pengembangannya lebih kepada kita dalam pembelajaran tersebut bagaimana bisa menerapkan dan mengembangkan profil pelajar Pancasilanya. Di antaranya adalah berkolaborasi, mandiri, kemudian juga bisa berkreasi, dan intinya adalah mereka mampu bekerja sama dengan rekan-rekannya, seperti itu. Nah, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian bagaimana mungkin kira-kira Ibu akan menerapkan strategi, media, ataupun model pembelajaran di kelas nanti? Oke. Nah, penggunaan media ini di dalam kelasnya nanti itu menggunakan strategi cooperative learning. Sehingga apa yang kita harapkan di area pengembangan tadi, kerjasama, kolaborasi, kemudian kemandirian siswa itu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu Bu. Oke, baik. Kira-kira untuk supervisi ini ya. Bu Yani Pinta akan melakukannya kapan, di kelas apa, kemudian di jam pelajaran keberapa? Oke, nah penggunaan media ini akan dilakukan di kelas 10 E3 di jam 5.06 di hari Rabu Bu Awinda. Oke, baiklah Ibu. Jadi untuk percakapan pra-observasi ini ya, gunanya adalah selain untuk bagaimana melihat ataupun mengevaluasi proses berjalannya pembelajaran di kelas Ibu, juga untuk bagaimana Ibu lebih percaya diri ataupun lebih mempersiapkan diri waktu untuk observasi nanti. Oke, baiklah, berarti kita nanti waktu observasi kelas akan ke 10 E3 hari Rabu ya. Jam 5.06. Oke, jam 5.06. Ya. Baik, terima kasih Bu Yani Pinta sudah meluangkan waktunya pada percakapan pra-observasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti waktu observasi berjalan proses pembelajarannya akan lancar. Oke, baik, siap. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kondisi panas ya Bang Galang, masih berkipas-kipas. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Mari kita berdoa. Doa pengerti mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli alaihi Kita berdoa. Langsung belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita lanjutkan untuk absen. Siapa Najwa yang tidak hadir sekarang? Ya. Sekarang dulu, Miss. Dean sama Iya, Abel. Abel sama Nopal. Abel sama Nopal izin ya. Jadinya hadir. Abel sama Nopal. Iya, satu bulan. Dah. Oke. Sekarang untuk
ya. Oke, francium. Oke, so kemarin kelompok berapa? Sama. Oke, silakan diulang. Dari pertama hidrogen, kalium, terus ya terakhir francium. Oke, kasih hapus dulu. Sebelum kelompok 2 itu ke kelompok 3. Halo Boron. Are you today? Are you still remember your anggota? Yes. Oke, semuanya golongan 3A. Oke. Yes. Oke, kasih upload. Next. Kemarin masuk golongan mana? Golongan 2. Oke, golongan 2. Are you still remember golongan 2? Oke, good. Barium, Yes. magnesium, Ya. kalsium, Oke. kalsium, barium, Barium. Ya. barium, radium. Barium, radium. Oke, kasih hapus kita semua. Dan sekarang kita akan melanjutkan cerita kita kemarin masih berkisah tentang sistem periodik kimia. Ini adalah sistem periodik kita. Kemarin kita sudah sampai pada golongan 3, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Hari ini kita akan lanjut 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang repeat me. Ya. Golongan 4. Oke. Karbon. Golongan 5. Nitrogen. Golongan 6. Oksigen. Golongan 7. Halogen. Golongan 8. Gas mulia. Nah, oke, berarti 4 sampai 8 ini yang akan kita pelajari sekarang. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui media MDML, siswa dapat nanti menjelaskan tentang sistem periodik. Seperti apa medianya sudah pernah lihat belum? Seperti apa medianya? Ibu sudah bawa ada kotak ajaib di depan. Ya. Oke, sekarang ketika ibu bilang anak ibu, maka jawabnya siap. Biar nanti dia bisa keluar. Apa sih isi dari kotak ajaib? Paham? Ketika ibu tanya anak ibu, maka jawabnya siap. Pakai cengkok dikit biar enak dengar. Siap. Kita mulai. Anak ibu siap. Anak ibu siap. Oke. Golongan karbon. Karbon. Silikon. Germanium. Timah. Cowok sialan gemar senang membantu. Yuk. 5A. Golongan nitrogen. Fosfor. Arsen. Antimon. Bismut. Ini apa kemarin kepanjangannya? Apa? Nasi Padang asal Surabaya. Ditaruh. Oke. Nasi Padang asal Surabaya ditaruh. So, semuanya ini juga pai round-round di pesawat. Amin. Saya kita ke Surabaya terus kita mau ditaruh kan. Kita naik kereta ke Surabaya. Oksigen. Belerang. Selenium. Tellurium. Polonium. 7A. Golongan halogen. Fluor.
Dan Oksigen. Oksigen siya. Kenapa siya? Jangan sebut unsur yang segolongan, yang sekelompok. Sebut yang di luar. Anak punya seorang-seorang sampai 5 anak, 7, 8. Oke? Sebut yang lain. Sekarang kita mulai dari 6A. Ingat 6 oksigen. Ayo keluar. Oksigen. Oke, lanjut. Karbon. Antimon. Antimon ada antimon. antimu yang anu. Ya. Itu yang sekelas Bu. Aku dia di gimana sakit? Siapa pertama yang Enak bu AC DA DA di enggak yang itu yang lampe wah Bagas. Belum dia bagas. Wah, sepi. tuh jauh 5 jam Baiklah, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang golongan yang A saja. Oke, raise your hand. Siapa yang bisa menyebutkan 4A? Oke, boleh silakan Fatir. Karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Oke, kita kasih hapus dulu. Oke. Baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tugas tabel periodiknya itu kita kumpulkan minggu depan, ya, yang di karton 1 lembar. Oke, silakan dipimpin doa. jika berdoa baca doa ke majelis mulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Awinda, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh di SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Hadir bersama saya di sini adalah Ibu Yani Pinta. Beliau merupakan guru kimia di SMA Islam Boarding School Raudatul Jannah. Dan juga hadir bersama saya di sini Ibu Anizah Nur, merupakan pengajar praktek di calon guru penggerak angkatan 8. Baiklah, assalamualaikum Ibu Yani Pinta. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Yani Alhamdulillah sehat, Ibu. Pinta? Bu Anin? Oke. Baiklah Ibu, sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian juga sudah melakukan observasi kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melaksanakan supervisi di kelas. Baiklah Ibu Yani, dari percakapan kita kali ini, nah kira-kira apa yang ingin Ibu Yani dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Oke, baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan ya, bisa diajak untuk mengevaluasi diri, ada sebelumnya, kemudian ketika di kelas, dan sekarang setelah observasi. Saya ingin mengetahui kelemahan-kelemahan saya, kemudian bisa mengembangkan lebih baik pembelajaran ini ke depannya, seperti itu Ibu. Baik, itu sesuai juga dengan tujuan dari kegiatan kita pasca observasi ini, itu adalah mengevaluasi ya, bagaimana hasil dari observasi ataupun supervisi kelas yang telah kita lakukan kemarin. Nah, kira-kira nih Bu Yani, gimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan observasi kelas kemarin itu?
pertama tentunya senang ya Ibu, senang karena pembelajarannya sudah diselesaikan, kemudian peserta didik juga sudah paham tentang sistem periodik. Namun ketika setelah dilaksanakan kegiatan tersebut ada juga yang kurangnya, ada miss-missnya di sana, sehingga saya merasakan ada perlu perbaikan-perbaikan dari pembelajaran ini supaya bisa lebih baik ke depannya. Seperti itu Ibu. Oke. Baik Bu Yani. Jadi kemarin saya juga sudah melihat bagaimana observasi kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Yani, dan juga sudah terlihat di sini area pengembangan yang sudah Ibu Yani lakukan. Ada area pengembangan dari segi pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, di sini dari area pengembangan yang sudah Ibu Yani lakukan, kira-kira menurut Ibu Yani nih, apakah sudah berhasil yang sudah Ibu Yani lakukan atau bagaimana? Belum Ibu, belum, masih jauh dari berhasilnya Ibu. Karena ketika di dalam pembelajaran tersebut, yang pertama untuk area pengetahuan, kalau dari hasilnya itu belum keseluruhan tercapai, peserta didik bisa menjelaskan sistem periodik tersebut. Kemudian untuk area keterampilan itu belum semuanya terlibat aktif dalam kerjasamanya, belum terlibat aktif dalam kolaborasi, nyaman dirinya juga belum. Mereka masih terfokus dalam satu media, dan itu satu media tidak bisa mengcover keseluruhan peserta didik, sehingga mereka berebutan, berdempetan, dan saya juga kewalahan untuk menilainya, untuk melihat mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Seperti itu Ibu. Berarti untuk area pengembangan di pengetahuan ada kendala atau masalah ya, betul, Bu, ya? Dan ya. di keterampilan juga ada bagaimana ketika anak-anak melaksanakan diskusi kelompok dan juga belum terlihat, belum maksimal, belum maksimal yang sudah dilaksanakan. Nah, permasalahan tersebut, nah kira-kira nih Bu Yani, dari permasalahan tersebut apa rasanya solusi ataupun apa yang akan Ibu Yani lakukan terhadap permasalahan yang telah dilakukan itu yang di dalam kelas? Oke, baik. Nah, setelah observasi kemarin ya Bu ya, saya terpikir untuk membagi anak dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam 2 kelompok belajar. Yang satu menggunakan media, kemudian yang satu lagi saya pikirkan juga medianya apa gitu, supaya saya bisa melihat mereka. Yang pertama untuk area pengetahuan, mereka lebih memahami tentang sistem periodik ini. Mereka bisa paham, bisa menjelaskan sistem periodik. Kemudian untuk area keterampilannya, mereka bisa berkolaborasi, kerjasama, mereka saling membantu antara satu sama lain supaya pemahaman terhadap pengetahuan tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi pengennya itu bisa berkelompok, dibagi mereka, dan dipikirkan media yang bisa nanti mengcover kebutuhan belajarnya. Seperti itu Ibu. Oke, baiklah Bu Yani. Jadi itu solusinya ya. Ya. Jadi siswa kita dibagi beberapa kelompok belajar, kemudian juga disesuaikan dengan gaya belajar yang mereka lakukan. Nah, kemarin mungkin juga ada keterbatasan dari media pembelajaran yang sudah Ibu Yani berikan kepada anak. Betul. Nah, kira-kira dari keterbatasan media tersebut, apa mungkin solusinya? Di mana media ini memang maksimal dimanfaatkan oleh siswa di dalam kelas. Oke, baik. Nah, setelah saya evaluasi sendiri, jadi ketika untuk pembelajaran selanjutnya, siswa kita bagi dalam 2 kelompok. Yang kelompok A itu menggunakan media yang sudah ada ini, kemudian di kelompok B kita coba memanfaatkan media yang ada. Kita gunakan yang kontekstual, contohnya misalnya kelas. Jadi di kelas itu kita gunakan ubin kelas saja untuk menyusun sistem periodiknya di sana. Ubin, jadi kita bisa langsung tempel di ubin ya, kan sudah ada kotak-kotaknya ya gitu ya Bu ya. Jadi kita tempel di sana, ini golongannya, ini periodenya. Jadi harapannya itu mereka bisa lebih paham, kemudian kolaborasi dan kerjasama antara mereka itu kita bisa melihat, memantau, dan itu tidak lagi berdempetan, tidak saling lagi dalam satu media nggak fokus ke sana semuanya. Jadi bisa lebih leluasa mereka, dan mereka bisa memilih mau mereka di media ini dan di media yang seperti ini. Itu adalah pilihan mereka gitu. Jadi lebih nyaman lah kondisi kelas kita buat kondusif, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari media tersebut juga Bu Yani sudah bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Anak-anak bisa memilih mana media yang mereka sukai. Iya, betul. Dan juga memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Iya. Misalnya ubin di sekolah juga bisa dimanfaatkan. Iya, nah, bagus sekali Bu Yani. Solusi terhadap keterbatasan dari media ataupun bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Nah,
sampai di titik ini Bu Yani, kira-kira Ya. kapan akan Bu Yani lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran untuk kedepannya? Oke, nah ini nih yang pentingnya bagiannya. Nah, karena saya merasa kurang ya di sana gitu, jadi belum tercover semua peserta didik. Jadi saya ingin perbaikannya itu di pertemuan selanjutnya. Betul-betul ingin diperbaiki agar tujuan tadi bisa tercapai dengan baik. Saya ingin kelompok ini dan pemanfaatan media ini di pertemuan selanjutnya itu saya ingin perbaikinya, Ibu. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Yani. Bagaimana Bu Yani membuat medianya, strategi yang telah Bu Yani lakukan di kelas, kemudian juga membuat kelas juga aktif, semuanya aktif dan suasana kelas pun bisa saja lebih hidup Iya. dan siswa juga bisa mengembangkan potensi mereka. Oke, baiklah Bu Yani, terima kasih sekali lagi Bu Yani. Ya, sama-sama. Nah, sampai di titik ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Yani dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini? Oke, luar biasa sekali saya mendapatkan sebuah apresiasi karena saya bisa menilai diri saya sendiri, bisa melihat titik lemah pembelajaran seperti apa sehingga saya bisa mengembangkan dan untuk kedepannya itu saya bisa melakukan apa. Jadi dari berangkat dari kekurangan-kekurangan tersebut sehingga saya bisa memperbaikinya. Harapannya itu apa yang saya ingin tadi perbaiki itu bisa terlaksana di minggu depan, seperti itu Ibu. Baiklah Bu Yani, setelah kita melakukan pembicaraan ini, Ya. mudah-mudahan proses pembelajaran yang akan kita berikan minggu depan ataupun pertemuan-pertemuan selanjutnya itu lebih baik daripada seperti kita sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Bu Yani atas waktu yang sudah diberikan ketika percakapan kita di Pasca Observasi ini. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu PP kita, Ibu Anissa Nur, telah mendampingi pada kegiatan percakapan Pasca Observasi ini. Baiklah, demikianlah percakapan kami di sini di Pasca Observasi setelah melakukan supervisi kelas. Saya Awinda, calon guru penggerak angkatan 8. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.